Halo, bertemu lagi dengan kami di Simple Planter berkebun untuk dapur. Pada video kali ini saya lagi ada di tengah-tengah perkebunan porang. Nah, tentu teman-teman ada yang masih bingung bertanya apa itu porang, atau ada yang sudah tahu apa itu porang, potensinya bagaimana. Nah, pada video kali ini akan saya bahas mengenai bagaimana bisnis porang, bagaimana cara penanaman porang, dan bagaimana cara perawatan tanaman porang. Ikuti terus, jangan lupa like and subscribe channel kami bawah ini ya, Simple Planter. Semoga bermanfaat. Mantap porang. Ya, teman-teman sobat dapur, nah, porang atau dalam bahasa Latin disebut Amorphophallus moelleri merupakan salah satu jenis tumbuhan umbi-umbian. Tumbuhan ini dapat dijumpai tumbuh di daerah tropis dan subtropis. Jika dulu banyak dibuang, tanaman porang kini banyak dibudidayakan petani di sejumlah daerah. Di pasar ekspor, umbi porang diolah menjadi tepung kosmetik, penjernih air, dan juga untuk pembuatan lem atau jeli yang saat ini sangat laku keras. Padahal, tanaman ini tumbuh liar di pekarangan rumah dan dianggap masyarakat sebagai makanan ular. Tumbuhan porang mempunyai batang tegak, lunak, halus berwarna hijau pucat dengan bercak putih. Di ujung batang, memecah menjadi 3 batang sekunder yang akan memecah lagi menjadi beberapa batang di mana helaian daun berjejer beriringan. Pada setiap pertemuan batang, terdapat bubil atau katak berwarna coklat kehitaman sebagai bahan perkembangbiakan tanaman. Di akhir musim hujan, batangnya akan rebah dan mati. Selanjutnya, umbi porang akan beristirahat atau istilahnya mengalami masa dorman. Tidak mengadakan aktivitas pertumbuhan sepanjang musim kemarau. Pada musim hujan, umbi yang dorman tadi itu akan tumbuh tunas baru sehingga lama-kelamaan umbi semakin mengecil dan akan kembali membesar menjelang musim kemarau, dan begitu siklus selanjutnya. Tanaman porang yang telah berumur di atas 3 tahun akan muncul bunga yang disangga tangkai bunga tunggal yang keluar tepat di pusat umbi. Tinggi tanaman dapat mencapai 1,5 sampai 2 meter tergantung pada tingkat kesuburan tanah dan kesehatan tumbuhan porang itu. Umbi porang terdiri atas 2 macam, yaitu umbi batang yang berada di dalam tanah dan umbi katak atau bubil yang terdapat pada setiap pangkal cabang atau tangkai daun. Umbi yang banyak dimanfaatkan adalah umbi batang yang berbentuk bulat dan besar. Biasanya berwarna kuning kusam atau kuning kecoklatan. Bentuk umbi khas yaitu bulat simetris dan di bagian tengah membentuk cekungan. Jika umbi dibelah, bagian dalam umbi berwarna kuning cerah dengan serat yang halus, karena ini sering disebut juga dengan iles kuning. Nah, bubil atau katak ini merupakan ciri khusus yang dimiliki porang dan tidak ditemukan pada jenis tanaman iles lainnya. Nah, ini yang mirip tanaman porang kalau di Jawa ini sering disebut dengan suwek, tapi secara bentuk umbi beda dan juga tidak ada bubil katak ya. Umbi batang yang tumbuh sehat dan subur serta berumur kurang lebih 1 tahun dapat dijadikan bibit. Satu umbi hanya menghasilkan 1 bibit untuk ditanam, sedangkan bubil atau katak dapat dikumpulkan pada masa panen, sehingga bila memasuki musim hujan dapat langsung ditanam pada lahan yang telah disiapkan. Tanaman porang yang cukup tua dapat menghasilkan bubil kurang lebih 40 buah per pohon. Hama. Untuk hama tanaman porang menjadi salah satu musuh bagi petani. Upaya pencegahan lebih baik dilakukan daripada pemulihan tanaman yang sudah terserang hama atau penyakit. Secara umum, penyakit tanaman porang disebabkan oleh golongan cendawan atau jamur dan golongan bakteri. Penyakit yang disebabkan oleh bakteri cenderung berlendir atau busuk. Contohnya penyakit busuk batang semu, sedangkan penyakit yang diakibatkan oleh fungi cenderung tidak berlendir tetapi terdapat hifa atau miselium yang berkembang biak di bagian tanaman tersebut. Contohnya layu pada daun. Nah, kuning ya, ini bisa dilihat daunnya kuning-kuning, layu ini. Nah, ini kena apa namanya? Hifa ya, hifa kena fungi. Oke, ini salah satu hama penyakit
pada porang. Sedangkan hama yang menyerang tanaman porang diantaranya yaitu adanya belalang dan ulat daun. Nah, ini belalang dan ulat daun yang menjadi hama porang biasanya memakan bagian daun porang sehingga daunnya berlubang. Semakin banyak bagian daun yang hilang akan menyebabkan fotosintesisnya otomatis terganggu sehingga porang tidak tumbuh secara optimal. Selanjutnya adanya ulat umbi Aracenes, yaitu ulat yang menyerang bagian umbi dengan cara memakan umbi porangnya. Dapat menyebabkan berkurangnya bobot porang dan menurunnya kualitas umbi porang yang kering. Sedangkan selanjutnya ada nematoda. Nematoda itu golongan cacing yang lebih kecil dari cacing pada lainnya. Umumnya nematoda berkembang biak di dalam tanah. Nematoda menyerang bagian akar dan umbi porang dan dapat menyebabkan umbi menjadi busuk. Pencegahan hama dan penyakit tanaman porang dapat dilakukan dengan melakukan perawatan yang baik. Misalnya pemupukan yang tepat waktu dan tepat dosis. Hal ini dapat membuat tanaman tumbuh lebih sehat dan tidak mudah terserang penyakit. Penyiangan gulma atau rumput di sekitar tanaman porang. Tumbuhan ini selain dapat menjadi kompetitor tanaman, juga dapat menjadi sumber inang penyakit dan seringkali gulma menjadi rumah hama tanaman porang. Penggunaan pestisida, misalnya insektisida untuk hama golongan ulat atau serangga. Pengendalian nematoda biasanya petani menggunakan karbofuran. Sedangkan fungisida dan bakterisida untuk penyakit akibat fungi dan bakteri. Nah, pengendalian penggunaan pestisida adalah langkah terakhir jika memang sudah benar-benar diperlukan, karena ya tentu saja hasil dari penggunaan yang sifatnya kimia akan berbeda dengan yang sifatnya organik. Budidaya. Nah, untuk budidaya porang itu perlu pengelolaan yang intensif, seperti pengolahan untuk pembibitan dan penanaman, pemeliharaan tanaman secara panen umbi, dan jika benih tanaman berasal dari biji, perlu disiapkan persemaian untuk pembibitan. Jika sudah berkembang, tentu harus dipindahkan di tempat persemaian. Ini bisa dilihat lokasi tempat persemaian dan juga pembibitan yang berbeda ya. Di sini tidak dicampur. Kedalaman tanah untuk penanaman perlu diperhatikan agar diperoleh pertumbuhan yang baik. Apabila bibit berupa bubil atau katak, maka kedalaman tanah cukup 5 cm saja. Sedangkan bibit yang menggunakan umbi batang dengan bobot kurang lebih 200 atau yang lebih besar bisa mencapai kedalaman 10-15 cm. Budidaya porang sebaiknya ada pemisahan pengelolaan antara tanaman yang masih dibibit dengan yang sudah siap produksi sehingga dapat dilakukan pemanenan secara rutin. Tanaman porang masih dapat mentolerir kekurangan air selama kurang lebih 1 hingga 2 bulan. Namun apabila melebihi dari periode tersebut akan mengurangi hasil umbi. Konservasi kelembaban tanah dapat dilakukan dengan cara pemberian mulsa. Dapat mendorong perkecambahan bibit umbi, pembentukan kanopi yang lebih besar, dan meningkatkan tanaman agar hasilnya tinggi. Tanamannya tinggi-tinggi dan otomatis umbinya jadi besar-besar. Tanaman porang memerlukan pupuk dasar dan pupuk kandang serta pupuk kimia. Pupuk kimia yang diperlukan pada masa biasanya itu usia 45 hari ya setelah tanam dengan dosis NPK yaitu perbandingannya biasanya 40/40/80 kilo per hektar. Porang dapat dipanen setelah tanamannya rebah dan daunnya telah kering. Pada saat itu kandungan glukomanan lebih tinggi dibandingkan pada saat sebelum rebah. Kandungan glukomanan pada awal pertumbuhan lebih rendah karena digunakan sebagai sumber energi untuk pertumbuhan daun. Setelah daun mengalami pertumbuhan yang maksimal, glukomanan tidak digunakan untuk proses metabolismenya lagi sehingga terakumulasi pada umbi yang akhirnya makin lama makin besar terutama saat fase dorman tadi. Umbi porang banyak mengandung glukomanan berbentuk tepung. Glukomanan mempunyai beberapa sifat istimewa, diantaranya dapat membentuk larutan yang kental di alam, terutama pada air, dan dapat mengembang, dapat membentuk gel, dapat membentuk lapisan kedap air, tapi biasanya dicampur dengan gliserin ya, serta dapat mencair seperti agar-agar. Glukomanan memiliki manfaat dalam bidang industri juga, yaitu dapat digunakan sebagai bahan perekat kertas, bahan pengisi filter, atau pembuatan tablet obat, serta pengikat mineral yang tersuspensi. Nah, ini biasanya untuk daerah-daerah penambangan. Selain itu, glukomanan dapat digunakan dalam pembuatan bahan peledak.
isolasi listrik, bahan negatif film, bahan kosmetik, bahan toilet, atau bahan pemadat dalam media kultur jaringan. Umbi porang ini mengandung 55% glukomanan. Seperti ini kandungan glukomanannya ada pada tabel berikut. Ini komposisi kimia umbi porang ya, menurut Dewanto dan Purnomo. Pada saat umbi porang bisa dilihat, ini saat umbinya masih basah, segar, ini kandungan airnya sangat banyak, mencapai 83%. Glukomanannya sedikit, hanya 3% saja. Sedangkan pada saat sudah jadi tepung, sudah diolah, ini airnya dikit, hanya 6%, tetapi glukomanannya sangat tinggi, bisa mencapai 64%. Nah, ini kandungan utamanya ya. Ada pati ya, ada pati, tentu saja pati ini yang membuat sifat kentalnya itu di zat patinya ini. Kadar glukomanan pada umbi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain jenis tanamannya, umur tanaman, lama waktu setelah panen, perlakuan pengeringan, bagian yang digiling, dan alat penggilingan yang digunakan. Pengolahan umbi porang harus cermat karena mengandung kalsium oksalat berbentuk jarum yang menyebabkan rasa gatal dan zat konisin penyebab rasa pahit. Umbi porang tidak dapat disimpan dalam waktu lama sehingga harus segera diolah menjadi tepung agar awet. Cara pengelolaan umbi porang menjadi tepung belum banyak diketahui oleh masyarakat. Biasanya para petani hanya menjual bersih ya, bersih itu dalam artian masih berupa basah. Umbi ini hanya dapat dibuat dalam bentuk chip atau keripik kering saja, selain dijual dalam bentuk basah, yang harga jualnya tentu saja sangat rendah, lebih rendah dari yang sudah berbentuk tepung. Nah, ini ya biasanya bisa untung banyak itu pabrik, karena dia menjual harga tepung itu lebih besar. Berapa estimasi harganya? Nah, bisa dilihat pada rentang berikut ini ya. Ini untuk umbi segar, masih umbi basah itu kalau dijual kisarannya 5.000 hingga 15.000 per kilo sesuai dengan daerahnya masing-masing. Umbi kering ini lebih mahal, biasanya disebut dengan pembuatan chip tadi ya, dipotong-potong terus dijemur, itu kisaran harganya bisa 30 sampai 55.000 per kilo. Nah, kalau udah jadi tepung, udah diolah, ini harganya bisa mencapai 250 sampai 350.000 kilo per kilo ya, per liter, sorry. Jadi tadi kalau udah jadi tepung tuh 250 hingga 350.000 per kilo. Mantap kan, ini pabrik ini untuk besar. Oleh karena itu ya harus didorong edukasi kepada masyarakat, terutama petani, agar dapat pengelolaannya ini lebih sampai ke arah pembuatan tepung agar nilai jualnya makin tinggi ya. Nah, tapi ini kalau bibit berupa bubil itu bisa dijual juga, bibit bubil katak tadi, yaitu harganya 125.000 per kilo. Nah, kan sekilonya isinya banyak ya, lumayan ya. Kalau bibitnya umbi itu kisaran harganya per bibitnya sekitar antara 10.000 hingga 18.000. Jika teman-teman ingin berhasil atau sukses menjalankan bisnis porang, paling enggak ya minimal harus punya lahan seluas 1 hektar dengan estimasinya seperti ini. Bibit porang yang bisa ditanam 1 hektar itu sebanyak 6.000 pohon dan harga tanaman porang sebesar 5.000 per kilo. Saya anggap 5.000. Luas lahan 1 hektar diberikan mampu menghasilkan porang sebanyak kurang lebih 24 ton. Berdasarkan estimasi tersebut, harga porang berada di angka 5.000 per kilo. Apabila dikalikan dengan 24 ton dari hasil budidaya tanaman porang, maka omset penghasilannya mencapai 120 juta rupiah per panen. Dengan masa panen tadi kisaran antara 8 atau 1 tahun, terserah nanti kisarannya seperti itu, minimal ya 6 bulan minimal. Nanti yang membuat makin lama adalah besar tidaknya porang tadi, umbinya. Ya, itu tadi video tentang perporangan, tentang bagaimana cara pembibitannya, tentang bagaimana cara perawatannya, bagaimana cara penanggulangan hamanya. Mungkin teman-teman semua masih ada ilmu yang lain yang bisa di-sharekan, yang ada cara lain yang lebih efektif atau efisien. Nah, ini yang saya share ini yang cara yang biasa petani porang di daerah saya ini gunakan. Saya sendiri juga bercita-cita untuk menanam porang, cuman masih belum waktunya karena masih terkendala lahan. Nah, jadi minta doanya teman-teman semua, mudah-mudahan
cepat tercapai cita-cita saya untuk ikut menanam porang juga. Nah, untuk teman-teman semua yang sudah menanam porang, semoga sukses, semoga bisa panen melimpah dan hasilnya bisa berlimpah. Amin. Jadi itu saja teman-teman. Sekali lagi mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian saya, karena ya saya juga masih butuh belajar. Mudah-mudahan akan diberi pengetahuan yang lebih, dan jangan lupa yang paling penting dan paling utama, like, subscribe, and share channel YouTube kami. Video ini di Simple Planter, berkebun untuk dapur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.